Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Lins. Bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan merangkum film bergenre action. Action terus pokoknya biar tegang. Film yang menceritakan tentang mantan agen rahasia yang ingin menyelamatkan putrinya. Diketahui bahwa putrinya telah diculik oleh sindikat perdagangan wanita yang ada di Paris. Bagaimanakah cara ia menemukan putrinya yang diculik? Tanpa basa-basi lagi kita lanjut. Scene memperlihatkan bahwa seorang pria yang belum kita ketahui identitasnya. Pria tersebut terlihat sedang bermimpi tentang kenangannya bersama keluarga kecilnya. Kemudian pria tersebut terbangun dan sedang memandangi putri kecilnya. Kemudian scene berpindah kepada pria yang di awal film. Pria tersebut ternyata bernama Brian Mills. Brian terlihat pergi ke suatu toko alat elektronik untuk membeli sesuatu untuk kado putrinya yang sedang berulang tahun. Setelah membungkus kadonya, Brian terlihat menghadiri pesta ulang tahun anaknya. Di sana ia bertemu dengan mantan istrinya yang bernama Leonor. Tak lama kemudian putrinya yang bernama Kimberly pun datang. Lalu Brian memberikan sendiri hadiahnya kepada Kim. Kemudian seorang pria terlihat memberikan hadiah yang berupa kuda kepada Kim. Pria tersebut adalah Stuart yang merupakan suami baru dari Leonor atau ayah tiri dari Kim. Kemudian Brian pun meninggalkan pesta tersebut dan terlihat bahwa ia sedikit kecewa dengan apa yang dia lihat. Scene pun berpindah yang dimana Brian sedang menempel foto Kim pada album fotonya. Terlihat Brian yang rindu terhadap putri kecilnya. Tak lama kemudian, tiga temannya pun datang yang bernama Sam, Bernie, dan Casey. Mereka membawa perlengkapan barbeque dan mereka pun bersantai sembari barbeque di sana. Seorang pria yang bernama Sam pun bertanya tentang bagaimana pesta ulang tahun Kim. Brian mengatakan bahwa semuanya berjalan dengan lancar. Mereka pun terlihat bernostalgia tentang pekerjaan mereka dahulu sebelum pensiun. Kemudian Sam menawarkan pekerjaan kepada Brian. Pekerjaan yang ditawarkan Sam adalah menjadi keamanan untuk seorang penyanyi. Sam menjelaskan bahwa pekerjaannya 4 jam dengan upah $2.500 atau setara dengan 40 juta. Brian pun menyetujuinya. Scene pun berpindah yang dimana terlihat bahwa Brian dan yang lainnya sedang mengawal penyanyi tersebut. Semua tampak baik-baik saja saat penyanyi itu mulai memasuki area stage. Brian yang bertugas mengawasi langsung penyanyi tersebut pun melihat bahwa penyanyi itu sedang melakukan tes vokal. Dan Brian memuji penyanyi itu. Brian menjelaskan bahwa putrinya yaitu Kim juga ingin menjadi penyanyi. Lalu penyanyi tersebut malah mengatakan kepada Brian untuk menyuruh putrinya mencari pekerjaan lain. Scene pun berpindah kepada Brian and the gang. Mereka yang terlihat sedang bersantai sembari menunggu penyanyi tersebut selesai. Tak lama kemudian Brian pun mendapat panggilan dari Kim yang mengajaknya makan siang. Brian pun langsung menyetujuinya. Brian yang terlihat senang pun bercerita kepada semua temannya. Tak lama kemudian konser pun berakhir. Terlihat bahwa gerbang pembatas antara penonton terbuka yang membuat para penonton memasuki area belakang panggung. Sam dengan cepat menginstruksikan kepada Brian untuk segera membawa penyanyi itu keluar. Saat dalam perjalanan keluar, terlihat seorang pria yang membawa pisau sedang menunggu penyanyi tersebut keluar. Dan tiba-tiba... Ya, benar, pria tersebut ingin mencelakai penyanyi itu. Tapi dengan sigap Brian berhasil melumpuhkan pria itu. Mereka pun akhirnya memasuki mobil yang dikendarai oleh Bernie dan meninggalkan tempat itu. Scene pun berpindah yang dimana Sam sedang membagikan bayaran kepada yang lainnya. Kemudian seorang pria memanggil Brian yang dimana penyanyi tersebut ingin menemuinya. Brian pun mendatangi penyanyi itu dan terlihat ia masih syok dengan kejadian yang menimpanya. Penyanyi itu kemudian memberikan Brian sebuah kartu nama. Kartu nama tersebut merupakan kartu nama dari pelatih vokal penyanyi itu. Brian terlihat senang dengan apa yang ia dapatkan. Lalu scene pun berpindah yang dimana Brian sedang menunggu kedatangan Kim di suatu kafe. Kim pun datang bersama ibunya yaitu Leonor. Ternyata Kim yang meminta ibunya untuk datang. Kim yang menjelaskan bahwa dia ingin berlibur bersama Amanda ke Perancis. Brian pun mengetahui alasan Kim mengajaknya makan siang. Kim memerlukan izin dari Brian untuk melakukan perjalanan ke luar negeri. Kim memohon kepada Brian untuk menandatangani surat izin tersebut. Terlihat Brian yang tidak yakin dengan keamanan putrinya pun mengatakan bahwa ia akan ikut berlibur bersama Kim dan akan menjaga jarak semata hanya untuk menjaga Kim selagi liburan. Mendengar itu, Kim tidak menyukai pilihan ayahnya dan langsung meninggalkan Brian di sana. Leonor dan Brian pun melakukan sedikit perdebatan tentang keselamatan Kim dan akhirnya Leonor pun juga ikut meninggalkan Brian di sana. Scene pun berpindah yang dimana Brian mendatangi rumah Leonor untuk menyerahkan surat izin yang telah ia tanda tangani. Brian mengatakan ia memiliki 3 syarat yang harus dilakukan oleh Kim.
yang dimana Kim harus memberikan alamat dan nomor telepon tempat ia menginap, menghubungi Brian saat mendarat, dan menghubungi Brian tiap malam sebelum tidur. Lalu Brian memberikan Kim sebuah ponsel dengan nomor internasional yang berisikan kontak dari Brian. Kim terlihat sangat bahagia dengan keputusan ayahnya, dan yang terakhir Brian yang akan mengantarkan Kim ke bandara. Kemudian scene pun berpindah ke Brian yang terlihat sedang mengantar Kim ke bandara, dan mereka membahas tentang pekerjaan Brian yang sangat rahasia sehingga ia melewatkan masa kecil Kim. Brian meminta maaf kepada Kim tentang apa yang telah ia lakukan. Sesampainya di bandara, Brian menemukan peta perjalanan Kim yang dimana ternyata Kim berbohong, dan Leonor juga ikut menutupi kebohongan yang dilakukan Kim. Ternyata Kim berlibur ke beberapa negara yang ada di Eropa. Mereka berdua pun kembali berdebat, dan Leonor membahas tentang masa lalunya yang menunggu Brian setiap minggu hanya untuk mendapatkan kabar dari Brian. Setelah itu mereka mengantarkan Kim ke boarding pass, dan terlihat Brian yang sangat cemas kepada putrinya. Scene pun berpindah kepada Kim dan Amanda yang telah mendarat di Paris. Kemudian seorang pria menghampiri mereka berdua untuk membantu memfoto mereka di sana. Kemudian pria itu memperkenalkan diri sebagai Peter. Peter mengatakan bahwa taksi di Paris sangatlah mahal dan ingin mengajak Kim dan Amanda untuk patungan. Amanda pun langsung menyetujuinya, dan mereka pun langsung naik taksi bersama. Scene pun berpindah kepada Brian yang sedang memastikan pendaratan dari pesawat yang membawa Kim. Ternyata pesawat itu telah mendarat dan Kim belum menelpon Brian. Kembali ke Kim dan Amanda yang terlihat masih bersama dengan Peter di luar apartemen Amanda. Amanda yang menjelaskan bahwa apartemen itu milik sepupunya dan mereka sedang berada di Madrid. Jadi hanya ada Amanda dan Kim di apartemen tersebut. Sebelum pergi, Peter mengajak mereka berdua untuk ikut ke suatu pesta, dan Amanda pun langsung menyetujuinya. Kim yang terlihat tidak senang dengan keputusan yang dibuat Amanda, hanya bisa diam dan tidak berbuat apa-apa. Setelah pergi, Peter terlihat sedang menghubungi seseorang dan memberikan informasi tentang Amanda dan Kim. Scene pun kembali kepada Brian yang sedang menelpon Kim, tapi Kim tidak kunjung mengangkat panggilan dari Brian. Lalu Brian pun menelpon Leonor dan menjelaskan bahwa Kim tidak menelponnya. Tapi dengan santai Leonor malah menyuruh Brian untuk tenang dan istirahat. Brian yang terlihat cemas dengan keadaan Kim menelponnya terus-menerus. Tak lama kemudian Kim pun mengangkat telepon dari ayahnya. Terlihat Brian yang marah terhadap Kim karena tidak menelpon Brian setelah tiba di Paris. Kemudian Kim menjelaskan kepadanya ia tidak tahu bahwa ternyata sepupu dari Amanda berada di Spanyol. Mendengar itu Brian cemas dengan keadaan Kim. Brian pun mengatakan kepada Kim apakah ada hal lain yang ingin diberitahukan Kim kepada ayahnya. Kemudian hal tak terduga pun terjadi, yang dimana saat Kim melihat Amanda yang sedang menari, ia juga melihat ada 4 orang pria yang tidak dikenal memasuki apartemen itu dan langsung menangkap Amanda. Kim yang panik pun meminta pertolongan kepada ayahnya, dan terlihat Brian dengan sigap menyiapkan alat perekam yang ia punya. Lalu Kim menjelaskan bahwa terdapat 3-4 orang pria di apartemen itu. Lalu Brian menyuruh Kim untuk memasuki kamar dan bersembunyi di bawah tempat tidur. Sesampainya Kim di dalam kamar, ia langsung bergegas masuk ke bawah tempat tidur, dan Brian menjelaskan kepada Kim bahwa ia akan tertangkap. Mendengar itu Kim pun langsung panik dan menangis. Lalu Brian mengatakan kepada Kim untuk tetap fokus. Brian menjelaskan kepada Kim bahwa ia memiliki waktu 5-10 detik untuk mengenali ciri-ciri dari pelaku yang akan menculiknya. Brian ingin Kim tetap fokus untuk memberikan petunjuk yang ia lihat dari para pelaku. Kim pun melakukan apa yang Brian katakan dan mulai berkonsentrasi. Tak lama kemudian pria tersebut memasuki kamar. Terdengar pria di sana yang sedang mengatakan sesuatu menggunakan bahasa mereka. Lalu 2 pria di sana meninggalkan kamar tersebut, dan tiba-tiba ya, benar. Kim akhirnya tertangkap. Lalu Kim langsung berteriak dan memberikan Brian petunjuk tentang ciri-ciri pelaku. Setelah itu Brian yang sangat amat marah pun berbicara dengan pelaku yang menculik Kim. Brian mengatakan bahwa Brian tidak memiliki uang jika pelaku tersebut menginginkan sebuah tebusan. Yang Brian punya hanyalah keahlian yang sangat khusus yang ia dapat setelah lama bekerja. Kemudian pelaku tersebut malah mengejek Brian dengan mengatakan semoga berhasil, dan langsung menutup panggilan itu. Sumpah keren banget di sini nih cuy, sampai bingung harus pakai kata-kata apa ngerangkumnya. Lanjut. Setelah itu Brian terlihat pergi ke suatu tempat. Ia menghubungi Sam dan meminta bantuan kepada Sam untuk menganalisa sesuatu yang ia dapatkan dari rekaman sebelum Kim diculik. Sesampainya di tempat yang dimana ternyata Brian mendatangi kediaman Leonor, ia langsung memberitahu Leonor bahwa Kim diculik. Mendengar itu Leonor hanya bisa menangis, dan Brian langsung menghampiri Stuart dan bertanya apakah Stuart mempunyai musuh di luar negeri, karena Stuart memiliki bisnis
berbisnis di luar negeri. Lalu Sam pun menghubungi kembali Brian, yang dimana Brian langsung mengaktifkan pengeras suara agar Leonor juga mendengar penjelasan dari Sam. Lalu Sam menjelaskan bahwa mereka berbahasa Albania, dan dari aksen dan dialek yang ia katakan mereka dari Tropoia, sesuatu kota yang berada di Albania. Sam menuturkan bahwa pria yang berbicara dengan Brian adalah Marco. Sam menjelaskan kepada Brian bahwa ia mendapatkan info bos penjahat bernama Marco Hoxha pindah ke Paris 6 bulan yang lalu. Lalu Sam melanjutkan bahwa kejahatan yang dilakukan kelompok ini adalah perdagangan wanita. Mendengar itu, Brian dan Leonor pun makin kepikiran dengan nasib putrinya. Kemudian Sam menjelaskan setelah diseludupkan, para gadis akan dibuat kecanduan dan dijadikan seorang pelacur. Leonor yang mendengar itu pun langsung menangis histeris. Dan Sam melanjutkan bahwa Brian hanya memiliki peluang waktu sekitar 96 jam sejak Kim diculik, atau Brian tidak akan menemukan Kim lagi selamanya. The one you spoke to, his name is Marco. The specialty of the groups coming out of this area is trafficking and saves on transportation costs. Baby. Di scene ini jengkel banget ngeliat Leonor yang awalnya ngeremehkan keselamatan Kim, terus nangis paling kenceng. Lanjut, scene pun berpindah kepada Brian yang sedang berada di dalam pesawat dan mendengarkan rekaman terakhir dari Kim yang menjelaskan tentang ciri-ciri pelaku penculiknya. Berulang kali Brian mendengarkan rekaman suara pelaku penculiknya. Setelah itu, Brian yang sudah berada di Paris pun langsung bergegas pergi ke apartemen Amanda. Brian terlihat menunggu orang yang keluar dari apartemen itu. Tak lama kemudian, seseorang pun keluar dari apartemen itu dan Brian langsung memasuki apartemen itu. Terlihat Brian yang menyelinap ke dalam apartemen Amanda melewati jendela. Setelah berada di dalam, Brian terlihat melakukan hipotesis tentang kejadian di mana Amanda tertangkap. Setelah itu, Brian pergi ke kamar di mana Kim bersembunyi dan mencari petunjuk di tempat tersebut. Brian mendapatkan potongan rambut dari pria yang menculik Kim dan mengambil ponsel Kim yang telah dihancurkan pria tersebut. Setelah mendapatkan ponsel Kim, Brian pergi ke suatu tempat yang dimana tempat itu memiliki mesin untuk melihat isi dari memori HP yang ada di HP Kim. Brian terlihat mencari petunjuk dari foto terakhir yang ada di memori tersebut. Akhirnya Brian menemukan suatu petunjuk yang dimana ia melihat bahwa ada seorang pria yang membantu memfoto Kim dan Amanda di luar bandara. Setelah itu, scene pun berpindah kepada Peter yang sedang berada di bandara. Peter melakukan modus yang sama seperti yang ia lakukan terhadap Kim dan Amanda kepada gadis di sana. Tiba-tiba, ya, benar. Brian menghampiri Peter yang ingin menaiki taksi bersama gadis itu dan langsung mengintimidasi Peter. Tak lama kemudian, seorang pria datang dan membantu Peter yang sedang dipukul oleh Brian. Brian dan pria itu sempat melakukan baku hantam. Peter yang melihat itu pun langsung melarikan diri ke arah tol. Peter terlihat sangat ketakutan melihat Brian yang sedang mengejarnya. Alhasil, Peter langsung lompat dari jembatan untuk menghindari Brian. Tapi itu merupakan pilihan terburuk yang diambil Peter, yang dimana ia mengira sudah lepas dari kejaran Brian. Peter malah tertabrak mobil yang sedang melaju dan langsung modar. Brian pun terlihat kecewa karena melihat satu-satunya petunjuk hidup untuk menemukan putrinya telah modar. Kemudian Brian memutuskan untuk menemui temannya yang bernama Jean Claude. Brian mengatakan kepada Jean Claude bahwa kemarin putrinya diculik oleh kelompok Albania. Lalu Jean Claude ingin Brian menemukan pengintainya terlebih dahulu. Brian menjelaskan bahwa pengintai itu telah modar. Mendengar itu, Jean Claude pun marah. Ia pun mengatakan bahwa Brian tidak bisa berkeliaran di Paris dan menghancurkan Paris. Sontak Brian mengatakan bahwa dia akan meruntuhkan menara Eiffel jika perlu. Kemudian Jean Claude pun memberikan kartu namanya, yang ternyata bahwa Jean Claude merupakan wakil direktur dari tim keamanan internal yang berada di Paris. Setelah itu, Jean Claude menjelaskan asal-usul tentang kelompok Albania kepada Brian. Brian langsung bertanya di manakah ia dapat menemukan mereka. Jean Claude lalu mengatakan bahwa tempat terbaik menemukan mereka adalah di Porte de Clichy. Tempat tersebut adalah Red District yang berada di Paris, atau biasa kita sebut dengan lokalisasi. Lalu Jean Claude menyuruh Brian untuk tidak membuat onar, tapi Brian langsung pergi begitu saja. Gino Friendwork, marked by a spotter of the air. Tear down the Eiffel Tower if I have to. Brian, try not to make a mess. Kemudian terlihat Brian yang sedang menjemput seseorang di sebuah jalan. Ternyata Robert sedang menjemput Gregor yang merupakan seorang guru penerjemah. Brian langsung bertanya berapakah tarif Gregor untuk mengajar. Ia mengatakan bahwa tarifnya adalah $25 per 3 jam. Kemudian Brian langsung menyewa Gregor selama 10 jam. Brian menyuruh Gregor untuk menunggu di dalam mobil. Lalu terlihat Brian keluar dari mobil dan mulai melakukan penyamarannya. Brian melakukan negosiasi yang sadis kepada gadis di sana. Gadis itu terlihat panik saat seorang pria yang kita sebut saja Bedun menghampiri mereka dan langsung memukul gadis itu. Bedun mengatakan kepada Brian untuk tidak mengganggu gadis di sana dan mengancam Brian di sana. Brian yang masih dalam penyamarannya pun hanya bisa mengalah pada Bedun dan kembali ke mobilnya. Ternyata Brian telah menaruh alat penyadap di baju Bedun dan terlihat bahwa Brian ternyata menyewa
mencoba Gregor untuk menerjemahkan apa saja yang dikatakan oleh Bedun. Gregor pun mulai menerjemahkan apa saja yang dikatakan. Sampai akhirnya Gregor menjelaskan bahwa Bedun mengatakan bahwa dia mendapat pekerjaan di bagian konstruksi. Dia juga mengatakan tentang barang dagangan baru yang bermasalah. Mendengar itu, Brian langsung menyuruh Gregor untuk turun dari mobil dan pergi ke daerah konstruksi yang dibicarakan Bedun. Standard. Could you be more specific? Is he back home, the standard? 50 euros or I kick your ass. Sure, okay. Scene pun berpindah ke daerah konstruksi yang dimana ternyata itu merupakan tempat lokalisasi. Brian langsung bergegas menyamar untuk menyewa gadis di sana, dan terlihat bahwa semua gadis di sana sudah diberi obat untuk melayani pria. Kemudian Brian melihat jaket yang dipakai oleh Kim, lalu ia langsung menghajar pria yang ada di sana. Saat Brian melihat gadis tersebut ternyata bukan Kim, lalu tak lama kemudian penjaga pun mendatangi Brian dan mereka pun melakukan baku hantam di sana yang membuat seisi ruangan menjadi kacau. Kemudian Brian memutuskan untuk membawa pergi gadis tersebut. Terlihat bahwa Bedun and the gang yang melihat Brian pun melakukan pengejaran terhadap Brian yang ingin melarikan diri dari tempat itu. Kejar-kejaran pun terjadi cukup lama yang alhasil membuat Bedun and the gang modar tercokot alat berat yang ada di sana. Lalu Brian membawa gadis tersebut ke sebuah hotel dan terlihat gadis itu sedang dalam pengaruh obat-obatan. Brian menyuntikkan obat penawar kepada gadis tersebut agar dia bisa sadar dan kembali normal. Tak lama kemudian Jean-Claude menghubungi Brian dan Jean-Claude mengajak Brian bertemu di sebuah taman. Scene pun memperlihatkan Brian yang sedang melihat Jean-Claude dari kejauhan dan menyuruh agen dari Jean-Claude yang sedang menyamar untuk berhenti berlari di taman. Terlihat bahwa ternyata orang dari Jean-Claude melacak sinyal pada ponsel Brian. Setelah mendapatkan lokasi dari Brian, Jean-Claude mengutus seseorang untuk menangkap Brian. Tapi ternyata It was a trailer, not a building. ya, ternyata Brian mengetahui hal tersebut dan sudah meletakkan ponselnya di tempat lain. Lalu menaruh sebuah HT di dekat ponselnya agar dia bisa berbicara dengan Jean-Claude. Lalu Scene pun berpindah ke kamar hotel yang dimana akhirnya gadis yang dibawa Brian telah sadar dari tidurnya. Brian menjelaskan bahwa ia ingin menolongnya. Brian melihatkan foto Kim kepada gadis tersebut dan bertanya apakah gadis tersebut mengenal Kim. Lalu Brian mengatakan kepada gadis itu dari mana ia mendapatkan jaket Kim. Gadis itu menjelaskan bahwa saat itu dia sedang kedinginan dan seorang gadis baik memberikan jaket kepada dirinya. Lalu Brian bertanya di manakah gadis itu memberikan jaketnya. Gadis itu mengatakan bahwa ia berada di sebuah rumah dengan pintu merah di depannya. Brian bertanya di manakah dia bisa menemukan rumah tersebut. Lalu gadis itu berkata bahwa Brian akan menemukan rumah itu di Paradis. Scene pun memperlihatkan yang dimana Brian sudah berada di rumah tersebut. Setelah berada di dalam rumah tersebut, seorang pria hendak mencegat Brian. Lalu Brian memberikan kartu namanya dan pria tersebut menyuruh Brian untuk menunggu di situ. Tak lama kemudian, pria tersebut kembali dan membawa Brian bertemu dengan bos mereka. Terlihat Brian diantar ke sebuah ruangan yang dipenuhi dengan orang-orang yang masuk dalam ciri-ciri yang dikatakan Kim. Brian mengatakan bahwa ia di sana ingin bernegosiasi dengan mereka tentang bisnis perdagangan gadis yang mereka lakukan di Paris. Kemudian Brian bertanya siapakah di antara mereka yang bernama Marco. Brian memperjelas pertanyaannya, Marco dari Tropoia. Lalu pria di sana mengatakan bahwa mereka semua adalah Marco dari Tropoia. Brian tersenyum dengan jawaban pria di sana dan mengatakan bahwa tarif untuk bisnis mereka naik 10%. Terlihat pria di sana tidak menyetujui negosiasi yang dilakukan Brian. Lalu Brian mengancam semua pria di sana. Mendengar ancaman yang diberikan Brian, mereka pun menyetujui dan hendak melakukan transaksi dengan Brian. Kemudian Brian berbahasa basi dengan pria di sana dan memberikan sebuah kertas yang bertuliskan sesuatu dengan bahasa Albania. Lalu tiba-tiba, Good luck. You don't remember me 2 days ago. ya, di sini ini gila banget cuy. Ternyata tulisan yang ada di kertas itu adalah semoga berhasil dalam bahasa Albania. Kemudian Brian membantai habis hampir semua pria di sana dan menyisakan satu pria yang merupakan pelaku penculikan Kim. Sebelum Brian meninggalkan rumah tersebut, Brian terlihat sedang mengecek kamar yang ada di sana dan menemukan Amanda yang telah modar akibat overdosis. Scene pun berpindah di mana terlihat Brian yang sedang menginterogasi Marco di suatu ruangan. Brian menggunakan alat setrum untuk mendapatkan informasi dari Marco. Berulang kali Brian menyetrum Marco di sana. Terlihat Marco yang masih kuat pun masih tidak memberikan petunjuk. Tak lama kemudian, terlihat Marco yang sudah tidak kuat lagi pun mengatakan bahwa ia menjual Kim pada seseorang yang bernama Patrice Sinclair. Brian pun bertanya kepada Marco di manakah dia dapat menemukan Sinclair. Marco pun bersumpah bahwa dia tidak tahu keberadaan Sinclair. Lalu Brian pun meninggalkan Marco dengan keadaan saklar listrik yang masih menyala dan sudah bisa kita pastikan bahwa Marco tewas terpanggang di sana.
I need you to be focused. Scene pun berpindah ke Jean Claude yang baru pulang dari bekerja. Terlihat Jean Claude memiliki istri dan 2 orang anak. Lalu mereka pun ingin makan malam bersama dan Brian mulai menyudutkan Jean Claude di hadapan istrinya. Brian bertanya apakah Jean Claude terlibat kerjasama dengan para mafia dari Tropoia. Kemudian Jean Claude menjelaskan tentang pendapatannya yang kurang untuk menghidupi keluarganya, makanya ia terlibat dengan para mafia itu. Brian pun bertanya di manakah ia dapat menemukan Saint Clair. Jean Claude mengatakan bahwa ia tidak tahu di mana Saint Clair berada. Brian menembak istri Jean Claude yang berada di sana dan mengancam akan membunuh istrinya jika ia tidak menemukan informasi tentang Saint Clair. Lalu Jean Claude pun memberikan informasi mengenai Saint Clair dan Brian pun langsung meninggalkan kediaman Jean Claude. Scene pun berpindah ke pria yang kita tahu adalah Patrice Saint Clair. Ia merupakan seseorang yang mempunyai bisnis menjual gadis kepada pria yang tajir melintir. Terlihat bahwa Saint Clair sedang mengadakan pesta di rumahnya dan terlihat seorang pria Arab yang kita sebut saja Abi yang mungkin merupakan calon pembeli dari gadis di sana. Brian yang sudah di sana pun melihat Saint Clair memasuki lift dan Brian pun mulai mengikuti Saint Clair. Brian pun melumpuhkan penjaga pada lift tersebut dan sampai ke sebuah lantai yang dimana ia melihat banyaknya ruangan di lantai tersebut dan terdapat seorang pelayan yang hendak ingin mengantar minuman untuk tamu di sana. Kemudian Brian mengambil minuman tersebut dan hendak menyamar menjadi pelayan di sana. Sesampainya Brian di suatu ruangan yang dimana ada seorang penjaga di depan pintu ruangan tersebut, Brian langsung melumpuhkan penjaga tersebut dan memasuki ruangan itu. Brian memasuki ruangan yang dimana terdapat Abi yang sedang melakukan negosiasi terhadap gadis di sana. Lama kemudian, seseorang di radio yang menuntun jalannya pelelangan gadis itu pun berkata bahwa gadis yang terakhir ini adalah istimewa dan masih segar. Kemudian gadis itu memasuki tengah ruangan itu dan ternyata itu adalah Kim yang menjadi gadis istimewa di sana. Melihat itu, Brian pun terkejut dengan apa yang terjadi dengan Kim. Lalu Brian mulai menodongkan senjatanya ke arah Abi agar Abi terus menaikkan tawarannya terhadap Kim agar bisa mendapatkan Kim. Dan tiba-tiba ya, Brian yang ingin membawa keluar Abi pun dipukul seseorang dari belakang. Dan scene pun berpindah di sebuah basement yang dimana terlihat Brian yang sedang diborgol di sana. Kemudian Brian melihat Saint Clair yang menjelaskan tentang bisnisnya di sana. Brian mengatakan bahwa dia akan membayar untuk kebebasan anaknya. Tapi Saint Clair menjelaskan tentang peraturan bisnisnya dan pergi meninggalkan Brian sembari menyuruh anak buahnya untuk membunuh Brian yang ada di sana. Terdapat 3 orang di sana yang ingin membunuh Brian. Kemudian dengan keahliannya Brian mulai membalikkan keadaan dan membunuh orang-orang di sana. Setelah itu Brian dengan marahnya menghampiri Saint Clair yang ingin menaiki lift. Melihat bahwa semua orangnya modar, Saint Clair pun melakukan negosiasi kepada Brian. Tapi Brian dengan marahnya mulai menembak Saint Clair sembari bertanya kemanakah ia akan menemukan Kim. Saint Clair mengatakan bahwa Brian akan menemukan Kim di sebuah perahu yang ada di dermaga. Setelah mendapatkan informasi dari Saint Clair, Brian langsung menembaknya hingga modar di tempat. Setelah keluar, Brian melihat Abi yang sedang dalam perjalanan menuju dermaga yang dimaksud oleh Saint Clair. Terlihat Abi yang sedang membawa Kim menaiki perahu tersebut. Brian lalu menghampiri mobil yang membawa Abi dan melumpuhkan sopir tersebut. Lalu Brian mengambil mobil tersebut dan mengejar perahu tersebut. Scene pun berpindah ke Abi yang sedang mendatangi bosnya yang kita sebut saja Usro. Kembali ke Brian yang dimana ia berhasil mengejar perahu itu. Langsung lompat ke arah perahu itu dan melumpuhkan beberapa penjaga di sana. Melihat itu, Abi yang ternyata merupakan keamanan di sana pun mengamankan Kim terlebih dahulu agar tidak diambil oleh Brian. Satu persatu dengan senyap Brian melumpuhkan penjaga di sana. Lalu Abi pun keluar dan menghadapi Brian yang ada di sana. Terjadi baku hantam antara Brian dan Abi. Terlihat Abi mengeluarkan sebuah pisau karambit dan hendak ingin membunuh Brian. Sempat terdesak tapi Brian berhasil membalikkan keadaan dan membunuh Abi. Setelah itu terlihat Brian menghampiri kamar Usro untuk menyelamatkan Kim yang ternyata disandra oleh Usro. Melihat itu, Brian langsung menodongkan senjatanya ke arah Usro. Belum sempat selesai berbicara, Brian pun menembak Usro hingga modar di sana. Lalu Kim yang menangis melihat ayahnya pun kaget dengan apa yang telah dilakukan ayahnya untuk keselamatannya. Scene pun berpindah kepada Brian dan Kim yang sudah kembali ke negara asal mereka. Terlihat bahwa mereka sudah ditunggu oleh Leonor dan juga Stuart. Dan selesai. Film yang dibintangi Liam Neeson ini mempunyai 3 sequel dan memiliki alur cerita yang bersangkutan satu sama lain. Tapi kalau Om Liam yang meranin pasti the best lah cuy. Saya ngerakumin aja malah ke bawah suasana filmnya. Sekian cerita film dari saya. Sampai bertemu di cerita film selanjutnya dari saya. Kalau ada salah kata atau omongan yang terbelit-belit bisa bantu evaluasi di kolom komentar ya cuy.
Terima kasih.